Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat dan tetap semangat. Nah, anak-anak, dalam masa pandemi COVID-19, kalian harus tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan menerapkan 3M. Yang pertama, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Nah, anak-anak, hari ini kalian akan belajar bersama Buna. Hari ini kita belajar di tema 5, subtema 2, pembelajaran 2. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yang pertama, menjelaskan rantai makanan dan menganalisis aliran energi dalam suatu ekosistem. Yang kedua, membuat teks non-fiksi tentang salah satu ekosistem. Yang ketiga, menulis nama tarian daerah beserta properti yang digunakan. Anak-anak Bunda yang hebat, coba kalian perhatikan gambar ini. Gambar apakah ini? Ya, pintar. Ini adalah gambar rantai makanan. Masih ingat bukan kalian apa itu rantai makanan? Ya, rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Nah, ini adalah contoh rantai makanan di ekosistem sawah, yaitu padi berperan sebagai produsen. Padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Nah, setelah elang mati, maka elang akan diuraikan oleh jamur untuk menjadi zat hara yang berguna bagi tumbuhan. Nah, anak-anak, setiap makhluk hidup membutuhkan energi untuk beraktivitas. Contohnya, kalian membutuhkan energi untuk bermain, belajar, dan aktivitas yang lain. Nah, Buna mau bertanya, dari manakah kalian mendapatkan energi? Ya, pintar. Jadi, kalian mendapatkan energi dari makanan yang kalian makan. Begitu pula dengan makhluk hidup yang lain. Mereka juga membutuhkan makanan untuk mendapatkan energi. Jadi, pada rantai makanan ekosistem sawah ini juga terdapat aliran energi. Matahari menghasilkan energi cahaya matahari yang berperan sebagai sumber energi utama bagi suatu kehidupan. Nah, pada rantai makanan ini hanya padi yang dapat memanfaatkan energi matahari untuk aktivitas hidupnya, yaitu melalui fotosintesis. Dengan fotosintesis, padi akan menghasilkan makanan. Nah, setelah itu, padi akan dimakan oleh tikus. Di sini, maka akan terjadi perpindahan energi dari padi ke tikus. Selanjutnya, tikus akan dimakan oleh ular. Maka terjadi perpindahan energi dari tikus ke ular. Begitupun seterusnya. Nah, anak-anak, Bunda ingin bertanya, bagaimana jika salah satu sumber makanan dalam rantai makanan tidak ada atau punah? Apa yang akan terjadi pada rantai makanan tersebut? Ya, rantai makanan tersebut akan terganggu atau mengakibatkan kematian pada anggota rantai makanan yang lain. Coba kalian bayangkan, jika populasi ular pada sawah itu habis karena sering diburu, maka apa yang akan terjadi? Ya, populasi tikus akan semakin banyak dan tikus-tikus ini akan memakan padi milik petani. Maka padi akan gagal panen. Nah, setelah kalian mengetahui tentang rantai makanan, coba kalian tuangkan seluruh pengetahuan kalian tentang rantai makanan dalam karangan non-fiksi. Masih ingatkah kalian tentang karangan non-fiksi?
Ya, karangan non-fiksi adalah karangan yang berisi data atau fakta, bukan imajinasi dari kita. Nah, di sini Buna punya beberapa gambar. Coba kalian pilih salah satu gambar untuk dijadikan karangan non-fiksi. Kalian bisa menuliskan karangan ini di buku catatan kalian ya. Keberadaan ekosistem juga dijadikan sebagai inspirasi dalam pembuatan karya tarian daerah. Contohnya, hasil panen yang diperoleh dari ekosistem sawah dituangkan menjadi karya tari yang indah dan menarik. Beberapa tarian daerah juga menjadikan tindak tanduk hewan dalam sebuah ekosistem sebagai inspirasi tarian mereka. Nah, anak-anak, berikut adalah contoh beberapa tarian daerah yang mengetengahkan berkah Tuhan lewat ekosistem di sekitar kita. Yang pertama, ada tari tradisional Caping Ngancak. Tari ini berasal dari Lamongan, Jawa Timur. Tari ini menceritakan tentang kehidupan petani, dari mulai menanam hingga memanen padi. Nah, dalam tarian ini, para penari menggunakan caping sebagai propertinya. Yang kedua, ada tari Alang-Alang Babega. Tari ini berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Nah, tari ini merupakan salah satu tarian khas daerah yang menggambarkan sebuah burung elang yang melayang-layang di udara. Burung elang ini mengepakkan sayapnya untuk mencari mangsa. Kemudian, burung elang menukik dan menyambar mangsa mereka. Setiap tarian daerah memerlukan properti. Properti adalah suatu alat yang digunakan sebagai media atau perlengkapan dari pementasan suatu tarian. Nah, properti tarian antara satu daerah dengan daerah yang lain biasanya berbeda. Nah, properti ini menjadi ciri khas dari suatu tarian. Bahkan ada beberapa tarian yang menjadikan properti sebagai nama tarian mereka. Contoh, ada tari piring, ada tari lilin, dan lain-lain. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian cari informasi tentang nama-nama tarian daerah dan properti yang digunakan. Setelah itu, kalian bisa mencatatnya di buku catatan kalian ya. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar tentang apa saja? Ya, pintar. Yang pertama, kita belajar tentang rantai makanan. Yang kedua, belajar tentang aliran energi dalam suatu rantai makanan. Yang ketiga, tadi kalian sudah bisa menuliskan karangan non-fiksi. Yang keempat, kita belajar tentang tarian daerah dan properti yang digunakan. Nah, anak-anak, jangan lupa nanti kalian kerjakan tugas yang Bunda berikan di WhatsApp grup ya. Nah, oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, kalian harus tetap semangat ya, walaupun pembelajaran kali ini dilakukan secara daring di rumah. Nah, oke, baik. Pembelajaran pada hari ini Bunda tutup. Sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.